Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Untuk lebih lengkapnya akan membahas tentang uji banding. Nah, rangkaian pembahasan pada video ini adalah pengertian apa itu hipotesis dan uji banding nanti, serta macam-macam dari uji banding, lalu pengaplikasian dengan aplikasi JASP. Oke, sebelum masuk ke materi, apa itu JASP? JASP adalah aplikasi analisis statistik yang open source, tentunya gratis, yang diciptakan oleh dari universitas di Amsterdam, Belanda, University of Amsterdam. Jadi di sini aplikasi JASP ini membutuhkan file CSV. Jadi untuk mengimportkan datanya harus menggunakan file CSV. Yang pertama, pengertian uji hipotesis. Nah, hipotesis umum atau konsepnya itu adalah dugaan sementara tentang suatu keadaan. Keadaan itu dapat berubah berupa perbedaan, hubungan, atau pengaruh. Nah, hipotesis ini dugaan untuk melihat permasalahan atau solusi dari suatu permasalahan. Hipotesis statistik. Nah, hipotesis yang dapat dinyatakan dengan besaran-besaran statistik. Nah, bentuk rumusan hipotesis statistik itu ada H0 dan H1. H0 sendiri itu adalah hipotesis keadaan tak berbeda atau tak berhubungan. Sedangkan untuk H1 yaitu hipotesis keadaan yang berbeda atau berhubungan. Uji banding. Nah, dalam satu variabel itu terdiri dari satu kelompok atau sampel. Contoh dari satu variabel ini adalah variabel nilai UTS. Variabel lain dapat menjadikan lebih dari satu kelompok. Contohnya ada jenis kelamin. Jadi nanti ada dua variabel yaitu nilai UTS yang berjenis kelamin pria dan nilai UTS yang berjenis kelamin wanita. Nah, uji perbandingan mengacu pada kelompok, sedangkan uji hubungan mengacu pada variabel. Dalam analisis statistik itu terbagi atau ada dua statistik, yaitu parametrik sama non parametrik. Nah, apa sih bedanya parametrik dan non parametrik? Tapi khususnya pada penjelasan kali ini kita akan membahas analisis uji banding dengan statistik parametrik. Parametrik ini perlu adanya asumsi kenormalan atau distribusi atau data berasal dari distribusi normal. Sedangkan untuk non parametrik itu tidak ada asumsi atau tidak berasal dari data yang berdistribusi normal. Nah, pada parametrik itu umumnya variabel yang dianalisis ini dalam skala interval atau rasio. Sedangkan untuk non parametrik ini umumnya itu ordinal atau nominal. Nah, parametrik lebih dari dua variabel bebas dapat dianalisis secara bersamaan dalam satu analisis. Sedangkan untuk non parametrik sampai saat ini sebagian besar analisis non parametrik terbatas satu variabel bebas. Oke, macam-macam uji banding. Nah, dari statistik parametrik dan non parametrik ini terdapat uji banding. Jadi nanti dilihat dari datanya, yaitu syarat-syarat datanya itu parametrik atau non parametrik dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, uji perbandingan untuk satu kelompok itu pada parametrik itu menggunakan uji T atau one sample t-test. Sedangkan untuk non parametrik itu tidak ada. Uji perbandingan dua kelompok. Apabila kelompok itu saling berhubungan, itu menggunakan uji T berpasangan, paired t-test, paired sample t-test. Sedangkan untuk non parametrik itu menggunakan uji tanda. Uji perbandingan dua kelompok yang saling bebas datanya atau independent sample. Kalau pada parametrik itu menggunakan uji T saling bebas atau independent sample t-test. Sedangkan untuk non parametrik itu menggunakan uji Mann-Whitney. Uji perbandingan lebih dari dua kelompok. Untuk parametrik yang berhubungan itu tidak ada, sedangkan untuk non parametrik jika datanya lebih dari dua kelompok
dan berhubungan itu menggunakan uji Friedman. Uji parametrik untuk lebih dari dua kelompok, apabila datanya itu independen atau saling bebas, itu menggunakan ANOVA satu arah. Sedangkan untuk non parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Uji perbandingan satu kelompok. Nah, uji ini untuk membandingkan rata-rata atau mean satu kelompok dengan nilai tertentu. Nah, ini hipotesisnya untuk hipotesis statistiknya. Nah, yang harus dilakukan adalah menetapkan taraf signifikannya nanti. Lalu uji statistik yang digunakan adalah uji T. Nah, pengambilan keputusan dengan cara membandingkan nilai P atau probabilitas signifikansi dengan nilai taraf signifikannya atau alfa. Tolak H0 bila P lebih kecil dari alfa dan terima H0 bila P lebih besar atau sama dengan alfa. Contoh dari uji perbandingan ini adalah rata-rata kandungan vitamin C supplier CSB dalam populasi sama dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat, yaitu 40 mg per 100 gram CSB atau berbeda. Nah, ini untuk hipotesis H0-nya, apakah rata-ratanya sama dengan 40. Hipotesis H1-nya adalah rata-ratanya tidak sama dengan 40. Nah, di sini saya mempunyai data serta hipotesis yang akan dicoba nanti di aplikasi JSP, yaitu rata nilai. Ada hipotesisnya H0-nya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilainya 75. H1-nya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Oke, kita akan langsung mengaplikasikannya ke JSP. Pertama kita ekspor dulu datanya. Klik 3 garis warna biru di pojok kiri, pilih open, pilih komputer, pilih ini untuk nge-browse file Nah, ketika sudah melakukan import nanti akan muncul tabelnya di sini, tabelnya. Lalu selanjutnya kita pilih t-test, klik one sample t-test. Nah, di sini akan muncul dua layar ya. Sebelah kiri untuk pengaturan nanti mau tentang pengaturan apa saja yang kita mau. Sebelah kanan ini akan muncul outputnya. Nah, di sini ada jenis tesnya. Jadi Wilcoxon Signature Ranking ini buat nanti buat non parametriknya. Oke, ini untuk diasumsi normalitasnya kalau mau dicek. Nah, tapi untuk video ini dan semua analisis itu kita asumsikan bahwa semuanya itu sudah terpenuhi. Nah, pertama adalah kita pindahkan variabel rata nilai dari kolom kiri ke kolom kanan dengan cara klik, lalu klik tanda panah ini agar pindah ke sini. Nah, karena tadi di hipotesisnya adalah mengecek nilai rata itu sama atau berbeda dengan nilai 75. Maka pada test value di sini kita ubah menjadi 75. Kita enter. Nah, untuk langsung keluar outputnya di sini di sebelah kanan. Ada T, ada df, ada nilai P. Nah, di sini kita dapat nilai P-nya adalah 0,01 di mana nilai P ini lebih kecil daripada alfa, di mana pada umumnya alfa itu bernilai 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa H0-nya ditolak, H1 diterima. Berarti nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Maka ada perbedaan. Uji perbandingan dua kelompok saling bebas. Membandingkan rata-rata atau mean dua kelompok yang saling bebas. Ini untuk hipotesis statistiknya. H0-nya rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2. Untuk H1-nya adalah rata-rata kelompok 1 berbeda dengan rata-rata kelompok 2.
Lalu tetapkan tarik signifikan. Alfanya yang biasa digunakan adalah 0,05. Lalu sini akan menggunakan uji T. Lalu keputusannya dengan membandingkan nilai P atau probabilitas signifikan dengan nilai alfa, di mana akan menolak H0 bila P-nya itu lebih kecil pada alfa, sedangkan akan menerima H0 bila nilai P-nya lebih besar atau sama dengan alfa. Nah, contoh dari uji ini adalah ingin diuji apakah rata-rata waktu pengeringan cat kayu ABC sama dengan rata-rata waktu pengeringan cat kayu XYZ. Nah, di sini ada hipotesis statistiknya. H0-nya seperti ini, lalu H1-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data serta hipotesis. Jadi di sini ada data kelompok A dan kelompok B serta nilainya. Nah, di sini memiliki hipotesis H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Lalu di sini kita lakukan ekspor data terlebih dahulu. Pilih 3 garis biru di pojok kiri atas, open, lalu komputer, lalu browse filenya untuk dilakukan import. Di sini setelah diimport akan muncul tabel ya, yaitu kelas dan nilai. Lalu selanjutnya adalah kita mengujinya, itu dengan klik t-test, pilih independent sample t-test. Lalu muncul dua layer, di mana sebelah kiri ini untuk pengaturan uji-ujinya, sedangkan untuk yang kanan ini untuk hasil outputnya. Nah, di sini kita masukkan kelas ke grouping variabel, sedangkan untuk nilai ke variabel. Nah, muncul outputnya di sebelah kanan sini, independent sample t-test. Nah, pada ini terdapat nilai T, nilai DF, dan nilai P. Nah, didapat nilai P-nya adalah 0,04, di mana nilai P ini lebih kecil dibanding dengan nilai alfa, yaitu 0,5. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Uji perbandingan dua kelompok yang berpasangan. Nah, di sini untuk membandingkan rata-rata atau min dua kelompok yang berpasangan. Ini untuk hipotesis ditulis secara statistiknya. Nah, tetapkan tarik signifikansi alfa, yaitu sebesar 0,05 seperti biasanya. Lalu uji statistik yang digunakan adalah uji T. Nah, pengambilan keputusan dengan cara membandingkan nilai P, yaitu probabilitas signifikansi dengan nilai alfa membandingkan. Nah, akan menolak H0 bila nilai P ini lebih kecil dibanding alfa, dan terima H0 bila nilai P lebih besar atau sama dengan alfa. Contoh dari uji ini adalah uji apakah ada beda rata-rata kandungan pencemaran air raksa di lokasi A dengan rata-rata kandungan pencemaran air raksa di lokasi B di lokasi B di Sungai Ciliwung. Ini untuk penulisan hipotesis secara statistiknya. Di sini saya memiliki nilai data nilai dengan hipotesisnya, yaitu H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest. H1-nya ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest. Langkah pertama adalah kita mengimport data dulu. Klik 3 garis biru di pojok kiri, lalu pilih komputer. Pilih open, pilih komputer, lalu kita browse filenya. Harus menggunakan file CSV. Di sini sudah punya. Muncul tabel sesuai dengan yang di PPT tadi. Langkah selanjutnya adalah klik t-test,
pilih Pirate Sample Test. Lalu muncul dua layar di sini, yaitu untuk optionnya sebelah kiri, mau diuji apa aja. Terus muncul outputnya sebelah kanan. Nah di sini kita pindahkan pretest dan posttest ke kolom sebelah kanan, yaitu variable pairs. Nah, didapat outputnya seperti ini. Pair sample t-test, yaitu ada nilai T, nilai DF, dan nilai P. Nah, untuk nilai yang kita pakai adalah nilai P, di mana di sini bernilai 2,00 E-3, yaitu artinya 0,02, di mana nilai P ini lebih kecil dibanding nilai alfa, yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan adalah H0-nya ditolak, maka ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest. Uji perbandingan kelompok saling bebas atau lebih dari dua kelompok yang saling bebas. Jadi membandingkan mean atau rata-rata dari lebih dari dua kelompok yang saling bebas. Ini untuk hipotesisnya. Nah, untuk taraf signifikannya kita menggunakan masih sama, yaitu 0,05 yang pada umumnya, lalu menggunakan uji T, uji ANOVA-nya. Lalu untuk pengambilan keputusannya adalah membandingkan nilai P dengan nilai alfanya. Jika P-nya lebih kecil dibandingkan dengan alfa, maka kamu menolak H0. Sedangkan jika nilai P-nya lebih besar atau sama dengan alfa, akan menerima H0. Nah, contoh dari uji ini adalah rata-rata jumlah produk cacat yang dihasilkan ketiga produk di line, yaitu produk 1, produk 2, produk 3. Apakah sama atau berbeda? Nah, ini untuk penulisan statistiknya, hipotesis statistiknya. Nah, di sini saya mempunyai data dan hipotesis. Di sini terdapat data penjualan selama 10 minggu dari 4 merek HP. Nah, memiliki hipotesis H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata antara penjualan 4 merek dalam 10 minggu. H1-nya ada perbedaan rata-rata antara penjualan 4 merek dalam 10 minggu. Langkah pertama adalah kita mengimportkan datanya terlebih dahulu. Di sini klik garis 3 garis warna biru pojok kiri, pilih open komputer, lalu browse filenya. Di sini saya sudah memiliki datanya. Nah, di sini muncul table dari penjualan 10 minggu dari keempat merek. Lalu selanjutnya kita pilih ANOVA. Pilih ANOVA. Nah, di sini muncul dua layar seperti biasanya. Lalu untuk menguji ANOVA di sini untuk merek kita pindahkan ke fixed factor. Untuk penjualan kita pindahkan ke dependent variable. Nah, sedang diproses. Nah, di sini muncul tabelnya. Nah, yang kita gunakan dalam tabel ini adalah nilai P-nya, di mana nilai P di sini lebih kecil dari 0,05 atau nilai alfanya. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata antara penjualan keempat merek dalam 10 minggu. Oke, setelah selesai pembahasan dari uji banding serta pengaplikasian yang menggunakan aplikasi JSP. Kalau suka, kalau nggak suka dislike aja. Sekian, terima kasih.